Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali pada kesempatan firman kali ini. Ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Syukur atas nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Ini adalah suatu yang sangat berharga. Semoga kita senantiasa merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita rasakan, yang kita alami ini akan menjadi nilai kebaikan, nilai kemanfaatan, dan juga nilai keberkahan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita. Semoga juga keluarga beliau dan kepada juga sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang soleh yang senantiasa berada di jalan beliau, dan semoga kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman ini senantiasa dalam kebaikan, dalam keberkahan, dan semoga nantinya kita diperjumpakan oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada khususnya panitia yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan ini untuk mengadakan acara firman Jumat khususnya pada hari ini. Yang lainnya mungkin online dari rumah seperti saya, sebagian juga ada di Polinema. Semoga ini menjadi nilai keberkahan, nilai kebaikan, dan juga nilai manfaat untuk diri kita dan juga untuk sesama kita. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang penuh berkah, hari di mana banyak doa-doa kita lantunkan, harapan-harapan kita gantungkan. Semoga semua yang kita inginkan, kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat yang penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Adik-adik, anak-anakku dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat, masih diberikan rasa untuk ingin bersama yang lain, masih diberikan keinginan untuk bisa berkumpul dalam kebaikan, dan juga masih diberikan harapan untuk bisa menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Tidak semua hamba Allah diberikan rasa seperti itu. Makanya kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekecil apapun yang kita usahakan itu akan menjadikan nikmat untuk kita dan untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa hidup, terlahir di dunia yang fana ini. Ini adalah suatu keuntungan besar bagi kita.
Walaupun kita tidak pernah mengerti mengapa kita dilahirkan, dari rahim siapa kita dilahirkan. Tapi ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar yang harus kita syukuri setiap saat. Karena dari sinilah insya Allah kita akan senantiasa mengadakan aktivitas, kegiatan, harapan-harapan, doa, dan semuanya itu yang nantinya akan menjadi nilai kebaikan, bukan hanya pada saat sekarang di dunia, tapi juga untuk nanti pada saat kita akan dikekalkan hidup di akhirat nanti. Karena kehidupan kita sesungguhnya adalah kehidupan yang hanya sementara. Kenapa sementara? Karena suatu hari kita akan berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan diberikan panggilan oleh Allah. Kapan dan di mana kita tidak akan pernah tahu. Karena itulah setiap apa yang sudah kita niatkan ini semoga jadikan niat yang terbaik di dalam kehidupan kita, khususnya pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ini banyak yang Zoom di rumah ya, atau juga ada sebagian yang di Masjid Politeknik. Sebagiannya, nggih. Nggih. Maaf, memang kalau komunikasi dengan dua arah tapi tidak bertemu langsung itu memang berbeda, sangat berbeda. Kenapa? Mungkin kita menyampaikan mungkin ada kendala teknis gitu ya. Mungkin juga di sananya, di sini bisa, di sana tidak bisa. Jadi banyak hal. Dan juga kita tidak bisa bertatap muka langsung secara hati ke hati, karena sesuatu yang langsung bertatap muka itu adalah suatu nilai kebaikan. Kita bisa saling memberi salam, saling tersenyum, juga bisa saling berjabat tangan sebagai rasa bahwa kita sesaudara, kita sehati, kita sesama sebagai satu iman, sehingga bertemu itu memang sesuatu anugerah yang sangat besar. Tapi alhamdulillah kita masih bisa dengan medsos ini, kita masih bisa bersama-sama untuk bisa saling sharing, saling memberikan nilai kebaikan, walaupun mungkin tidak semaksimal waktu kita bisa berjumpa langsung. Gitu. Jadi kadang saya memberikan itu juga ini apa terdengar atau tersampaikan atau juga itu bisa dipahami gitu. Kadang ada sesuatu hal seperti itu dalam pemikiran saya, karena juga komunikasi ini juga memang keterbatasan seperti ini juga cukup ada ada kendala tuh. Tapi alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kalau saya sampaikan misalnya ada sesuatu hal bisa langsung dikomunikasikan, ataupun waktu saya menyampaikan misalnya ada yang menyaut atau apa, biar saya juga tidak merasa sendiri waktu menyampaikannya, sehingga ada timbal balik seperti itu. Oke. Terima kasih adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, yang solihah, yang kalian sudah semangat untuk bisa mengadakan kegiatan acara seperti ini. Tadi sudah sarapan semua ya? Hari Jumat biasanya ada, kalau ini di masjid ada Jumat Barokah biasanya ya. Kalau kita yang tidak ikut di masjid mungkin juga ada mungkin orang yang kegiatan-kegiatan yang ada memberikan, ingin berbagi dengan kita semuanya, itu juga sangat baik. Dan semoga
rezeki kita pada hari ini rezeki yang penuh berkah, dilimpahi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adikku yang dirahmati Allah, seperti saya sampaikan tadi bahwa hidup ini adalah anugerah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalani kehidupan pada saat ini. Kita dilahirkan, kita dibesarkan, diasuh, dan hingga sekarang kita bisa seperti ini, bisa menjadi seorang perempuan, menjadi seorang pelajar, menjadi seorang muslimah yang alhamdulillah itu adalah anugerah yang sangat besar. Di dalam anugerah itu, apa sesuatu yang harus kita perjuangkan? Jadi, di dalam anugerah itu ada tujuan kita. Ada tujuan sehingga kita harus memperjuangkannya. Karena itu, hidup juga adalah perjuangan. Ya, ada anugerah, di dalam anugerah itu ada perjuangan. Untuk apa? Untuk meraih sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang pada saat ini kita hidup di dunia dan nantinya untuk kita hidup di akhirat. Jadi perjuangan hidup untuk kita itu adalah sesuatu yang memang harus kita usahakan. Ya. Kita ini adalah manusia yang sudah dikasih oleh Allah suatu kesempatan untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah, yang di sana kita akan bisa berupaya untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Tapi kita juga ingat bahwa kita hanya manusia. Kita hanya ciptaannya yang pasti di dalamnya itu ada apa? Ada keterbatasan, ada ketaksempurnaan. Buktinya apa? Di dalam kita menjalani hidup sehari-hari ini, kita sering kadang kita belajar, terasa capek. Kita berjalan, terasa lelah. Kita juga menghadapi hal-hal di dalam kehidupan ini, kadang merasa jenuh. Itu suatu kewajaran sebagai kita sebagai manusia. Nah, buktinya karena apa? Karena itulah keterbatasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita memang tidak akan pernah sempurna. Karena keterbatasan-keterbatasan yang Allah berikan itu memang sudah ada pada kita. Tapi sebenarnya ketaksempurnaan itu bukan suatu hal untuk mengecilkan kita, tidak. Tapi sebenarnya itu untuk menguatkan kita. Kenapa? Agar kita selalu berusaha, agar kita selalu berjuang dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena kita ingat, kita dilahirkan, kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menangis, setelah itu kita bisa melihat, mendengar, dan seterusnya. Akhirnya seperti sekarang kita, dan suatu saat kita lagi dipanggil oleh Allah untuk kehadiratnya. Itulah perjalanan hidup manusia. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, di dalam hidup ada perjuangan. Dan untuk memperjuangkan itu juga ada kenapa kita harus berjuang. Karena itu untuk mencapai sesuatu yang harus kita capai. Apa yang harus kita capai? Yaitu Allah yang kita capai. Kenapa? Karena kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Untuk itu kita butuh semangat, butuh spirit, butuh kekuatan untuk melengkapi perjuangan-perjuangan itu. Nah, disitulah kita harus senantiasa memfokuskan bahwa apa sebenarnya yang harus saya perjuangkan. Ya, ada sesuatu spirit,
Karena untuk apa? Hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering kita jadikan dzikir juga. Kalau setiap hari kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita lakukan ini menjadi nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah, engkaulah yang ketujuh dan ridhomu yang ingin ku capai. Itu sebenarnya pokok di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita sudah mengetahui inti dari kehidupan ini, insya Allah kita akan sedikit demi sedikit untuk bisa belajar untuk memperbaiki diri. Kenapa? Agar keterbatasan yang kita punya, ketaksempurnaan yang kita miliki itu, ada rasa capek, ada rasa jenuh, ada rasa lelah, ada rasa ingin menyerah, dan semuanya itu insya Allah nanti akan menjadi kuat dan kuat kembali seperti itu. Jadi, makanya kita harus senantiasa untuk menjaga niat kita sehari-hari. Misalnya kita sebagai seorang pelajar kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar menjadi seorang mahasiswa. Kita sudah diberikan kesempatan oleh orang tua kita untuk kita bisa bersekolah di Malang. Itu sesuatu kesempatan yang sangat berharga bagi kita. Nah, dari situ kita tata niat kita. Niat yang sudah ada dari awal, aku akan berangkat kuliah, aku akan berangkat menuntut ilmu, aku akan belajar, karena kita sebagai manusia itu memang mempunyai kewajiban untuk selalu belajar dan belajar terus sampai kapanpun. Jadi tidak akan pernah ada batasan. Sebagai kita manusia itu tidak ada batasan. Semuanya itu nantinya akan menjadi ilmu kebaikan untuk kita. Makanya dari itu, kita yang sudah diberi kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, niatkan belajar itu untuk bersungguh-sungguh. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Kenapa kita harus belajar? Karena semua yang ada di kehidupan dunia ini membutuhkan ilmu. Ilmu apapun. Sehingga kita bisa untuk mencapai nilai kebaikan. Ya. Misalnya kita belajar di ilmu akuntansi misalnya. Di bidang akuntansi. Dari situ niatkan, aku akan belajar pelajaran ini, aku akan belajar di jurusan ini. Kenapa? Karena di situ ada juga suatu banyak hal yang bisa nantinya akan menjadi nilai kebaikan di dalam kehidupan masyarakat. Karena di dalam kehidupan itu tidak hanya satu poin saja, banyak yang di dalam kehidupan itu beragam keperluan sehingga kita bisa sampai ada di sini misalnya ya. Seperti kita mau berangkat sekolah sampai di Malang, kita membutuhkan kendaraan, kita membutuhkan tempat tinggal, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan ilmu, semuanya itu ada di dalam kehidupan sehingga kompleks kehidupan itu kehidupan yang kompleks. Itulah memang kehidupan seperti itu. Makanya kita niatkan bahwa saya akan niat belajar untuk apa? Untuk niat karena Allah. Karena pelajaran itu, ilmu itu nanti akan memberikan nilai kebaikan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah berniat untuk
kebaikan, dan Allah memang memberikan kesempatan pada kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Jadi kita harus menata niat dari awal, kita sudah menata niat, niat kita harus dijaga. Terus habis itu target kita juga, target kita apa? Target kita itu harus tidak hanya berdasar sama nafsu. Oh, aku ingin ini, aku biar nanti bisa hebat, bisa menandingi ini, bisa membuat ini. Itu sesuatu yang wajar-wajar saja, sesuatu yang diperbolehkan, mempunyai cita-cita, harapan, keinginan, itu sesuatu yang wajar dan diperbolehkan dalam agama kita. Tapi kita juga harus mempunyai target. Target apa? Target dasar kita itu tidak berdasarkan nafsu, hanya sekedar nafsu untuk belajar-belajar, menumpuk ilmu, tapi ilmunya nanti tidak bermanfaat. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi yang pertama itu kita harus menjaga niat kita jaga. Yang selanjutnya kita nanti harus berusaha untuk apa? Target kita itu tidak berdasarkan nafsu dan juga tidak memaksakan diri, ya, karena kita juga punya keterbatasan seperti yang sudah kita rasakan, ada kemampuan, ada fasilitas, ada juga keterbatasan ini fisik dan sebagainya. Jadi kita juga harus tahu seperti itu. Jadi tidak memaksakan, tidak harus, oh aku harus ini, tapi kita memang harus punya semangat bersungguh-sungguh dan harus apa? Bersungguh-sungguh untuk niat bahwa belajar ini karena mencapai ridho Allah dan juga tidak berdasarkan nafsu kita dan tidak memaksakan diri. Sehingga enak kita dalam menjalani hidup itu. Ya, makanya dengan itu kita harus berusaha, giat, semangat, dan semangat. Dan di dalam usaha, niat, ikhtiar itu kita juga harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena sesuatu itu pasti mengalami suatu proses. Dan proses itu pasti berlanjut, berkesinambungan, dan secara optimal. Ya. Kenapa optimal? Karena sesuatu yang optimal itu pasti nanti akan tumbuh dan bertumbuh terus, dan akan menjadi bertambah baik. Seperti itu. Makanya kita juga dalam Quran surat Al-Baqarah bahwa Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita untuk senantiasa sabar, sholat sebagai penolong kita. Karena dengan ikhtiar yang kuat, semangat, sungguh-sungguh, kesabaran, dan pertolongan Allah, insya Allah, apa yang kita harapkan itu nanti akan mendapatkan nilai kebaikan. Jadi memang kita harus punya target. Kalau istilah sekarang punya progres, ya anak-anak sekarang bilangnya kita dalam meniti hidup itu harus punya progres. Kenapa harus punya progres? Karena kalau kita tidak mempunyai harapan, impian, keinginan, kita nanti tidak ada greget untuk belajar lebih baik lagi, untuk menjadi lebih baik lagi, apapun itu di segala bidang, misalnya di dalam belajar di kampus atau mempelajari ilmu-ilmu kehidupan, karena ilmu agama itu adalah ilmu kehidupan, ilmu yang nantinya akan mengantarkan kita untuk kehidupan dunia dan akhirat, sehingga semua apa yang ilmu yang kita pelajari itu niatkanlah untuk niat apa? Untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kita kesehariannya usahakanlah. Ini juga pelajaran bagi saya. Kenapa? Karena sesuatu pelajaran tentang hidup itu bukan hanya untuk seseorang atau hanya untuk dirinya, tapi untuk kesemuanya.
sehingga kita bisa memulai hidup itu dengan niat karena Allah, niat untuk beribadah kepada Allah, dan niat juga untuk menjadikan semua aktivitas kita itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena di dunia ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Di dunia ini adalah tempat kita untuk mencari bekal untuk kehidupan kelak. Ini adalah kehidupan nyata, kehidupan yang harus kita jalani apapun yang kita hadapi. Karena kehidupan ini adalah perjuangan. Di dalam perjuangan itu pasti ada yang jelas, ada tantangan, ada rintangan, dan kita setiap manusia itu pasti ada ujiannya. Dan tidak sama ujiannya setiap hamba Allah itu. Allah memberikan ujian kepada setiap hambanya itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak akan pernah Allah itu memberikan sesuatu tanpa nanti ada kebaikan di belakangnya. Ini yang harus kita pegang. Jadi kita menjalani kehidupan itu, yang pertama kita harus niat karena Allah. Yang kedua, kita niatkan untuk beribadah dan yakinkan bahwa sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu yang sudah Allah berikan kepada kita itu bukan untuk menjadikan kita lebih tidak baik lagi, tidak, tapi untuk menjadikan kebaikan-kebaikan di belakangnya. Makanya kita harus tetap bersemangat, kita harus bersungguh-sungguh di dalam kehidupan ini. Hal yang kecil misalnya, saya seorang anak, dulu saya, dan sampai sekarang, sampai kapanpun, saya adalah seorang anak, walaupun saya sekarang adalah seorang ibu. Dan karena itu, bersungguh-sungguhlah menjadi seorang anak yang bisa menjadikan kebahagiaan bagi orang tua kita. Ini selalu saya sampaikan, kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan itu, keberhasilan kita hari ini atau nanti, itu juga tergantung dari bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjadi seorang anak yang sudah dididik, diberikan pendidikan oleh orang tua kita. Karena dalam hidup itu ada ridho Allah, ada juga ridho orang tua. Dari itu kita berusaha karena kita sudah dilahirkan dari rahim ibu kita, dan insya Allah nanti kalian juga akan diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi seorang ibu. Dan ingat anakku sekalian, seorang ibu itu adalah surga bagi anak-anaknya, tiang di dalam keluarganya, dan dari seorang perempuan itu adalah madrasah pertama di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Makanya kita harus terus belajar dan belajar. Tidak apa-apa kalian belajar menjadi seorang doktor, profesor pun sekalian nanti. Itu tidak ada masalah. Itu diperkenankan di dalam agama kita. Karena belajar itu adalah sesuatu yang memang diberikan kesempatan kepada kita, laki dan perempuan. Walaupun secara hakikatnya seorang perempuan dan laki-laki itu tidak akan sama sampai kapanpun. Tapi kita diberi kesempatan, dan kata Allah, siapa yang bertakwa itu yang akan mulia hidupnya. Jadi makanya kita, walaupun kita sebagai seorang perempuan, kita jangan kecil hati jika kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat. Karena kehidupan itu tidak diukur dari siapa dianya. Dia
orang kaya, orang miskin, orang perempuan atau laki-laki, ya. Karena itu mari kita semangat, semangat dan terus semangat sehingga kita tidak akan merasa lelah dan terus lelah dan menyerah. Lelah itu wajar. Lelah itu sesuatu yang memang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah lelah, itu bukan manusia namanya. Itu robot yang ada hanya kalau dia sudah tinggal hancur, berantakan, dan tidak bisa bermanfaat. Tapi kita bukan robot, kita manusia yang pasti mempunyai rasa lelah, rasa jenuh, kadang rasa putus asa, kadang ingin menyerah, dan sebagainya. Itu suatu kewajaran yang ada di dalam diri kita. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, hidup ini adalah anugerah, di dalam anugerah itu perjuangan, untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam situlah kita senantiasa berniat, niatkan karena Allah, niatkan seluruh apa yang kita usahakan itu untuk ibadah, belajar untuk ibadah, kita bersekolah seperti sekarang jauh-jauh dari orang tua, dari daerah ke Malang, itu niatkan untuk beribadah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari itu akan bermanfaat bukan hanya sekarang, tapi akan bermanfaat hari ini dan untuk nanti kita bekal di akhirat kelak. Karena apapun ilmu yang kita pelajari, kalau niat itu akan karena Allah, untuk mencari ridho Allah, insya Allah pasti nanti akan Allah berikan sesuatu itu akan menjadi nilai kemanfaatan dan nilai keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena hidup itu adalah berkah. Kalau hidup itu hanya sesuatu materi yang kita kejar, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dapat materinya, tapi kita tidak mendapat berkahnya. Kalau kita berkah yang kita harapkan, kita akan bisa mendapatkan ilmunya dan berkahnya itu juga akan bisa kita capai. Karena itulah adik-adik, anak-anakku sekalian, marilah kita niatkan seluruh apa yang aktivitas kita itu dengan bismillah. Apapun gerak-gerik kita, mau ambil buku, bismillahirrahmanirrahim. Mau kita, apalagi kita mau makan, karena makan adalah sesuatu yang nanti akan menjadi kekuatan tubuh kita, menjadi keberkahan untuk kehidupan kita. Makanya doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi apa yang menjadi rezeki kita, sehingga karena rezeki itu akan masuk di dalam tubuh kita, akan mengalir dalam darah kita, dan nantinya juga akan menjadi kekuatan dari kita. Kalau itu niat karena Allah, kita makan untuk menguatkan diri kita untuk nantinya bisa beribadah kepada Allah, insya Allah ada semangat, bukan sekedar kenyang. Kenyang pasti dikasih sama Allah. Sehat insya Allah dikasih sama Allah. Tapi berkah itu juga akan dapat. Karena dengan berkah itu insya Allah kita akan semangat. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk menjadi lebih baik, dan semangat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya menjadi nilai keberkahan dalam hidupnya. Tuh. Jadi demikian alur kehidupan itu. Karena kehidupan itu adalah mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Semuanya sambung menyambung menjadi satu. Ya. Bercerai kita runtuh katanya ya, bersambung kita utuh. Makanya kita niatkan apa yang kita lakukan itu bismillah, niatkan karena Allah. Kalau selesai jangan lupa alhamdulillahirabbil alamin. Diucapkan ataupun di dalam hati, enggak apa-apa. Misalnya apa, kita alhamdulillah. Jangan merasa kok bolak-balik alhamdulillah, bolak-balik bismillah. Nanti disangka kita merasa sok
merasa yang paling bagus, tidak. Orang belajar itu bukan untuk yang paling bagus, tapi untuk menjadi lebih baik. Kita belajar bukan karena kita sudah baik, tapi kita belajar karena untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Karena itu, makanya kenapa orang sholat itu di masjid, ya, di musola atau apa? Oh, apa itu tidak riya? Apa itu tidak menampakkan? Insya Allah itu sudah ajaran Rasulullah bahwa kita berangkat ke masjid itu untuk syiar di dalam kehidupan, bahwa memang sesuatu yang wajib itu diperlihatkan. Tapi kita juga tadi harus menata niat, harus tidak berdasarkan nafsu, dan tidak terlalu memaksakan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang maksimal, kemampuan yang mana? Yang maksimal, ya. Makanya kita kalau ada dzikir pagi dan sore itu kita baca. Kalau habis subuh, usahakan kita tidak ngantuk, itu pasti. Karena memang setan itu membuat kita untuk ngantuk, terutama pada saat subuh. Karena subuh itu adalah waktu yang paling mustajab untuk kita bermohon kepada Allah, untuk kita berzikir kepada Allah. Di kehidupan subuh itu diturunkan rahmat sama Allah, diturunkan keberkahan oleh Allah. Makanya usahakan sebelum subuh kita sudah bisa bangun. Kita sholat subuh, kita habis sholat subuh usahakan tidak ngantuk, walaupun kita sebenarnya ngantuk. Saya juga merasakan seperti itu, kadang terasa ngantuk sekali. Tapi bagaimana caranya? Ya, caranya agar kita tidak ngantuk, mungkin kerja dulu apa sesuatu yang mungkin kerja fisik, ya, kerja fisik agar kita mungkin bisa untuk tidak ngantuk. Habis itu ambil Quran, kita baca Quran, mengaji seberapa yang kita mampu, dzikir, habis itu sholat sunnah, sholat syuruk, karena ada waktu sesudah sholat subuh itu, sebelum matahari fajar itu ada syuruk. Itu waktu-waktu mustajabah juga. Sholat syuruk di situ. Kalau sudah bisa sholat duha. Ya, jadi sebelum beraktivitas yang lain, kita sudah melakukan itu. Insya Allah kita akan diberikan lagi kebaikan-kebaikan oleh Allah. Kita akan disehatkan sama Allah. Bukan hanya sehat lahirnya, tapi sehat batinnya. Karena sesungguhnya lahir dan batin kita itu juga butuh nutrisi. Kalau kita makan sehat, banyak vitamin agar kita sehat, kuat, semangat. Kita rohani kita juga butuh seperti itu, butuh nutrisi. Makanya kita usahakan sholat kita ini sholat kita itu senantiasa diperbaiki, tumakninah, ya. Itu kalau pagi subuh kita usahakan ngaji, karena waktu subuh dan waktu maghrib itu adalah waktu-waktu yang sangat bagus, di mana subuh itu turunkan rahmat, nanti menjelang maghrib itu Allah akan mengangkat semua nilai-nilai yang sudah kita lakukan pada hari itu. Karena itu makanya ada dzikir pagi dan sore. Misalnya kita tidak hafal, baca banyak-banyak sholawat, banyak istighfar, atau mengaji, ataupun juga melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, yang itu ada nilai yang kita niatkan untuk ibadah. Misalnya belajar, mengerjakan tugas, menyelesaikan tugas-tugas sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan rumahan yang harus kita selesaikan. Itu juga ibadah. Kenapa?
Karena dengan itu kita bisa melakukan sesuatu yang akan menjadikan kehidupan kita itu menjadi lebih baik dengan belajar, dengan beraktivitas, beres-beres kamar, tempat tinggal kita, gitu. Seperti itu. Jadi itu adalah ibadah. Dengan demikian kita bisa melakukan banyak hal kegiatan yang bermanfaat. Misalnya ada temannya ingin belajar, kita belajar bersama. Ataupun mungkin yang rumahnya dekat dengan musola atau masjid, membantu anak-anak di PPG belajar ngaji Quran, tuh ya, mengadakan taklim ataupun juga diskusi yang ini yang akan membawa kebaikan, ya. Jadi yang sudah sama-sama mempunyai ilmunya kita sharing seperti itu, sehingga ketemu diskusinya itu tidak sesuatu yang nantinya menjadikan tidak baik, ya, seperti itu. Makanya kita harus banyak-banyak beraktivitas yang akan menjadi nilai kebaikan. Kenapa? Karena disitulah nanti nilai yang kita lakukan itu akan menjadi nilai kebaikan. Dengan bismillah, niat yang baik, karena innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah seperti itu, bahwa sesungguhnya kita itu tergantung pada niatnya. Oh, aku mau berangkat kuliah. Untuk apa? Aku untuk menuntut ilmu. Aku capek, aku lelah, aku jenuh. Tapi dengan itu kita berusaha tetap belajar, berusaha semangat seperti itu, sehingga yakinlah bahwa Allah akan mengganti waktu-waktu kita itu dengan waktu-waktu yang lebih baik dengan nilai-nilai kebaikan lainnya. Makanya kalau kita mengadakan sesuatu kegiatan, niatkan, oh aku mau mengadakan misalnya satu kegiatan besar, mengadakan secara bersama-sama. Oh ada ini kayak pengajian akbar misalnya. Apa? Untuk syiar, untuk biar ilmu itu juga tersampaikan kepada orang lain. Karena ilmu itu memang harus tersampaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau ilmu itu hanya untuk diri kita sendiri, Allah tidak akan memberikan dan untuk hanya belajar dan belajar terus. Untuk apa belajar? Karena belajar itu pasti ada temannya, belajar itu pasti ada gurunya, belajar itu pasti ada ilmunya. Jadi tidak mungkin kita sendiri. Makanya ilmu itu memang bukan hanya untuk kita, untuk kebersamaan, untuk semua orang bisa mengetahuinya. Makanya kita dalam keseharian meminimkan ya rasa jenuh kita, rasa capek kita, rasa lelah ataupun tidak bersemangat. Itu pertama niatkan untuk ibadah karena Allah. Selalu membaca bismillah untuk beraktivitas. Terus juga kita senantiasa bermohon kepada Allah. Awalnya bismillah, akhirnya alhamdulillah. Kita mau berangkat, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertawakal kepada Allah. Berserah kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu di dalam perjalanan itu ada apa. Sehingga hati kita itu ditenangkan sama Allah. Diberi semangat. Ya. Terus juga kita banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena tanpa kita tahu, kita itu sering lalai, kita itu juga sering kepleset, kita itu juga sering tanpa kita sadari itu maunya itu tidak
berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, tapi ternyata tanpa kita sadari itu sesuatu yang kita sampaikan mungkin itu biasa menjadi sesuatu yang tidak baik kepada saudara kita yang lain. Makanya banyak kita beristighfar kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau ruh kita, hati kita, kolbu kita sering bersolawat kepada Rasulullah, itu insya Allah solawat itu akan menguatkan kita, akan memberikan semangat, akan memancarkan cahaya di dalam hati kita itu, sehingga kita itu bisa untuk lebih kuat. Ada bayangan, ada di dalam ke depan itu ada, oh aku harus seperti ini. Rasulullah mengajarkan ini. Mungkin saya hari ini belum bisa, siapa tahu besoknya. Siapa tahu besoknya. Jadi harapan itu selalu ada. Harapan itu selalu ada. Ya, makanya kita juga banyak bermohon kepada Allah. Berdoa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu. Zikir itu apa? Zikir lepas. Zikir lepas misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu zikir lepas boleh. Bisa juga zikir itu juga dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu wadahnya zikir. Jadi sholat itu sesungguhnya wadahnya zikir. Makanya kita diusahakan kalau sholat itu tumakninah, ya, tumakninah dan berusaha untuk bisa saling menjaga berjamaah. Karena mungkin kita yang sangat tidak maksimal ini dengan jamaah itu ada nilai keberkahan yang Allah turunkan, ya. Seperti itu. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur kita positif di dalam pikiran kita itu muncul. Sehingga kita selalu merasa, oh, terima kasih ya Allah, aku sudah bisa sampai ke sini. Tadi waktu ke sekolah saya berjalan kaki, dikasih selamat sama Allah, bismillah dari rumah, alhamdulillah sampai, bersyukur kepada Allah, kita sudah sampai di sekolah dengan selamat. Terima kasih ya Allah. Saudaraku yang lain ingin sekolah, belum tentu bisa, tapi aku alhamdulillah, aku bisa, hari ini bisa menuntut ilmu di sekolah ini. Itu harus ada di dalam diri kita itu. Rasa seperti itu tuh harus dimunculkan selalu. Berzikir Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Selalu kita mohon kepada Allah. Dan semoga kita dibantu, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di adik-adik, anak-anakku sekalian, dan juga untuk diri saya sendiri, semangat, mari kita semangat untuk senantiasa apa yang sudah kita hadapi, karena kehidupan dunia adalah kehidupan nyata pada saat ini. Hari ini kita nyata di dunia. Akhirat itu adalah sesuatu yang nanti kita bayang-bayangkan. Tapi nanti kita di akhirat adalah kehidupan yang nyata. Dan dunia ini adalah sesuatu yang apa yang kita bawa nanti di akhirat kelak. Jadi tidak akan pernah terputus kehidupan itu. Dunia dan akhirat terus bersambung. Kehidupan kita terus bersambung. Mata rantai itu tidak akan pernah berpisah, tidak akan pernah lepas. Kita dulu sebagai masih belum ada di dunia ini, dilahirkan oleh ibu kita, dirawat, dibesarkan seperti sekarang. Suatu hari nanti kita juga akan menjadi seorang ibu, melahirkan, terus seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan juga terus seperti itu. Saya makan, saya beraktivitas, nanti kita makan lagi, beraktivitas, dan aktivitas itu menjadi nilai kebaikan atau keburukan, itu adalah tergantung dari niat kita untuk apa. Makanya marilah kita semangat adik-adikku semuanya, terutama kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa bersemangat
Agar apa? Agar hidup yang sudah Allah berikan sebagai anugerah, di dalamnya ada perjuangan, ada spirit, ada semangat, ada keinginan, ada harapan, dan ada doa di situ, sehingga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu doa yang menjadi kekuatan bagi kita, karena doa itu sendiri bukan hanya sekedar doa harapan, bukan hanya sekedar doa permohonan, permintaan, tapi di dalam doa itu juga ada semangat kita, karena dengan doa itu kita akan berusaha untuk mencapai apa yang kita doakan. Seperti kita berdoa mau makan, kita minta kepada Allah rizki yang halal, thayyib, barokah. Kalau sudah minta seperti itu, berarti kita itu juga bisa melakukan jalan niat seperti apa yang kita doakan. Jadi doa itu bukan hanya sekedar permohonan, tapi jalan hidup kita. Jalan hidup kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa namanya itu? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adik-adikku semuanya, mari kita senantiasa untuk bismillah di setiap aktivitas kita. Alhamdulillah di setiap akhir kegiatan kita. Dan niatkan karena Allah. Dan berusaha juga berikhtiar atas perjuangan hidup yang kita jalani seperti sekarang ini, agar apa? Agar kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah. Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Dan kita melakukan sesuatu itu, jangan lupa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi niat kita itu juga menjadi alarm bagi kita. Bismillah itu juga menjadi pengingat kita bahwa kita itu berniat karena Allah. Dan di situ ada doa, doa kebaikan, doa kelancaran. Dengan doa-doa itu sehingga pikiran kita senantiasa untuk berpikir yang positif, senantiasa bersyukur, dan senantiasa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan di hari-hari selanjutnya. Nah, jadi semangat ya, kita harus semangat, saya juga semangat, sehingga apa yang kita rasakan lelah, capek, jenuh itu yang selalu dan pasti ada, ingat ya nak ya, pasti ada. Karena itu buktinya bahwa kita memang makhluk yang terbatas, makhluk yang tak sempurna, itu pasti ada. Karena itu kita berusaha dan apa yang kita aktivitaskan, kita lakukan itu untuk mencari nilai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau yang tuju dan ridhomu yang dicari. Bismillah, semoga mungkin misalnya ada yang kita sharingkan, monggo dipersilahkan. Bila saya bisa langsung menjawabnya pada kesempatan siang ini, akan saya jawab. Misalnya belum, nanti bisa lewat chat yang nanti insya Allah akan saya jawab, mungkin lewat tulisan WA atau secara voice, itu nanti saya sampaikan. Dan saya mohon maaf bila kadang saya tidak bisa langsung merespon pertanyaan yang dikirimkan lewat WA itu, karena kadang saya harus menjawabnya dengan duduk, dengan pada saat itu tidak berkegiatan, hingga bisa konsentrasi dan bisa insya Allah untuk menjawab lebih lebih baik lah ya, itu mungkin sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu yang saya dapatkan ataupun ilmu yang bisa saya sampaikan. Karena ini sebelum saya lupa anakku sekalian, kenapa kita harus sharing, saling berbagi, karena ilmu itu terus berjalan.
ilmu Allah itu seluas langit dan bumi, tidak terbatas dan tidak berbatas. Sehingga mungkin apa yang saya pelajari belum kalian pelajari. Apa yang kalian pelajari mungkin saya belum mempelajarinya. Makanya ilmu itu terus bertambah dan bertambah, belajar itu juga terus-terus hingga akhir hayat kita. Dan satu hal, kita belajar itu, kita menuntut ilmu itu bukan untuk menyaingi orang yang mungkin ilmunya lebih dari kita. Jangan sampai ada niat seperti itu. Niat lillahi ta'ala. Niat karena Allah. Bismillah. Kenapa? Kalau ada niat seperti itu setan akan membisikkan sesuatu sehingga apa yang muncul penyakit di dalam diri hati kita. Penyakit sombong, ria, ujub, iri, dengki, itu yang muncul. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga kita senantiasa dalam pelindungan Allah. Apabila ada sesuatu yang mungkin itu terbetik di dalam pikiran kita, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah, berniat, ulangi niat lagi kita, bismillah, bismillah ya, niatkan Allah seperti itu. Dan sesuatu yang kotor di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu pasti ada. Kenapa? Karena tadi itu, kita itu makhluk Allah yang tak sempurna dan mempunyai keterbatasan dan tidak akan pernah sempurna. Kalau kita sempurna, kita tidak akan mempunyai nilai kemuliaan di hadapan Allah. Karena kita sering merasa ujub, sering merasa sombong, sering merasa lebih. Ya, akhirnya kemuliaan itu tidak diberikan kepada kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya anak-anakku, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah. Mungkin misalnya ada yang kita sharingkan pada kesempatan siang hari ini, monggo dipersiapkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun hanya sedikit ataupun hanya sekedar berbagi, kita sharing pada siang hari ini, semoga ada manfaat di dunia wal akhirah, menjadi keberkahan untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Mungkin Amin. itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja menuju acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya silahkan dapat mengetikkan pertanyaan melalui room chat dengan format salam koma nama underscore pertanyaan. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama dari Delila, pertanyaannya, menurut Ustazah, perempuan yang sudah kotor atau yang sudah tidak perawan pernah dipakai beberapa laki-laki. Laki-laki itu merupakan kekasihnya perempuan itu. Sedangkan si perempuan itu mau berubah, tetapi dia takut kalau tidak ada yang menerima apa adanya, dalam artian kekurangan dia seperti sudah tidak perawan, terus pernah dicoba oleh pacarnya, apa masih bisa diterima tobatnya, dan apabila dia mau berubah, apakah masih bisa ya Ustazah? Itu untuk pertanyaan dari Delila. Ustazah, apakah bisa langsung dijawab? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya pada siang hari ini. Dari siapa tadi, Mbak Lila ya? Delila, iya. Delila, okay. Saya dengarnya Lilanya saja. Mohon maaf, okay. Mohon maaf ya Mbak yang punya nama ini. Okay. Ya. Anak-anakku, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah. Seorang perempuan itu memang sesuatu yang sangat mempunyai daya tarik yang sangat besar. Jadi sebelum saya masuk ke materi pertanyaan tadi, memang mempunyai daya tarik yang sangat besar. Dan itu memang sudah kodratnya seorang perempuan. Dan kodratnya seorang perempuan juga berhias.
hilyah, ya, itu memang sudah kodratnya. Dijadikan indah, cantik, rupawan, menarik, seperti itu. Itu memang sudah kodratnya seorang perempuan. Dari kodrat itu, kita perempuan diberikan juga kemuliaan sama Allah. Kemuliaan apa? Kemuliaan untuk senantiasa menjaga diri kita, untuk senantiasa menjaga kehormatan kita, untuk senantiasa menutupi apa yang ada di dalam yang menarik-menarik itu, seperti itu. Jadi makanya kita dalam bersosialisasi, kita bisa bersama dengan siapapun. Kembali pada niat tadi itu ya, niatkan karena Allah. Sehingga dengan niat karena Allah itu, kita akan berusaha untuk di dalam kehidupan itu ada rem, ada alarm, ada pengingat. Sehingga kita bisa untuk berusaha menjaga diri kita. Oke. Dan memang zaman-zaman sekarang ini zaman yang kita harus banyak berhati-hati. Kenapa? Karena medsos tuh sudah banyak dan ada di tangan kita setiap waktu. Dan bukan hanya pada kesempatan ini, juga medsos itu sudah siapapun bisa memegangnya. Karena itu kita harus berhati-hati, apalagi kita sebagai seorang perempuan. Jaga kita yang sudah dikasih Allah anugerah bisa berhijab. Kita niatkan hijab kita itu, jilbab kita itu untuk menjilbabi diri kita, untuk senantiasa menjaga diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu nanti tidak tidak hanya mengikuti arus yang ada pada saat itu, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa juga mengerem diri kita. Karena itu, adik-adik, anakku sekalian, bila kita sudah misalnya semoga kita tidak akan pernah ya nak ya sampai ke anak keturunan kita, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perempuan muslimah yang senantiasa terjaga, semoga Allah senantiasa menjaga kita sampai kapanpun dan anak keturunan kita. Seandainya seperti yang ditanyakan tadi ya nak ya, itu apa kita itu masih bisa untuk bertaubat atau diterima? Anakku, kita di dalam kehidupan, kita sudah seandainya kita mempunyai salah, kita mempunyai aib, kita mempunyai sesuatu yang tidak patut untuk disampaikan, jangan disampaikan. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Sesuatu yang tidak pantas untuk kita sampaikan, walaupun itu kepada teman, tidak usah disampaikan. Karena nantinya kalau sesuatu itu tersampaikan, akan menjadi mudorot, akan menjadi nilai kejelekan, akan menambah sedihnya hati kita, akan menambah sedihnya orang-orang yang kita sayangi. Itu sebaiknya jangan disampaikan, karena aib itu sudah ditutup sama Allah SWT. Pertama, kita harus semangat, niat bersungguh-sungguh untuk bisa memperbaiki hidup yang lebih baik, ya, untuk kedepannya. Karena kehidupan ini kita tidak pernah tahu seberapa waktu yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah untuk kita. Kita harus introspeksi diri, dan alhamdulillah
kita masih diberikan semangat untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Itu anugerah yang sangat besar. Itu pegang pertama kali. Semangat, niat untuk berubah itu kalian pegang. Pegang itu. Kenapa? Karena dengan itu menjadi pemantik di dalam kehidupan kita untuk mungkin akan menjadi lebih baik dari saudara-saudara kalian yang lain yang tidak seperti kalian itu. Ya, makanya Rasulullah juga memberikan pelajaran kepada kita, jangan suka menggunjing temanmu yang menurut kalian itu lebih jelek dari kamu. Karena kita tidak pernah tahu suatu saat dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan menjadi lebih baik dari kamu yang menggunjingnya. Tuh. Nah, di sini kehidupan itu saling menjaga, saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi teman, seandainya ada teman yang tahu, itu selalu menguatkan. Sehingga sama-sama menjadi nilai kebaikan, keberkahan. Sama-sama mendapat nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bertaubat bersungguh-sungguh, melakukan ibadah dengan istiqomah, senantiasa menjaga niatnya terus diperbaiki. Niat karena Allah, karena niat itu suatu hari akan berubah. Makanya kita harus senantiasa baca bismillah, bismillah. Mohon kepada Allah, bismillah, bersama Allah kita melakukan sesuatu itu ya nak ya. Itu sehingga seandainya kita tidak berjodoh dengan orang itu dan Allah berikan rahmat kepada kita, bersemangatlah untuk senantiasa bahwa kehidupan kalian itu akan menjadi lebih baik. Karena setiap hamba Allah itu pasti mempunyai masa lalu. Dan masa lalu itu tidak akan pernah sama. Mungkin saya juga punya masa lalu. Dan juga kalian punya masa lalu. Dan tidak sama masa lalu kita. Tapi kita mempunyai masa depan. Karena sesiapapun yang masih diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk hidup itu, pasti punya masa depan. Siapapun mereka. Orang baik, orang jelek, orang yang mungkin menurut kita hina, orang yang mungkin menurut kita tidak pantas, itu masih mempunyai kesempatan masa depan yang lebih baik. Seperti itu. Makanya semangat, terus semangat untuk kita menjadi lebih baik, istiqomah, dan perbaiki niat terus karena Allah, dan juga satu, jaga pergaulannya. Kalau sudah niat untuk berubah, untuk taubat, berarti kita harus menjaga pergaulan kita. Ya, menjaga teman-teman dengan siapa kita berteman, dengan siapa. Ya, wallahu a'lam, nanti Allah beri apa kita. Tapi jangan pernah putus harapan, jangan pernah putus asa, karena hamba Allah yang putus asa, putus harapan itu tidak akan ditoleh sama Allah di akhirat nanti. Karena orang yang putus harapan, putus asa itu, dia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Dia akan selalu dirinya merasa dirinya yang terjelek, sehingga dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Padahal syukur itu adalah tanda nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita. Karena itu, anakku sekalian, adik-adikku, ini juga pengingat bagi saya seorang ibu, dan saya juga seorang perempuan. Semangatlah untuk kedepannya, masa depan kita itu masih panjang. Senantiasa untuk berniat yang terbaik karena Allah. Usahakan kita berteman dengan teman-teman yang bisa menjadi kita menjadi lebih baik. Ambillah lingkungan bi'ah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena lingkungan itu juga pengaruhnya besar dalam kehidupan kita. Kita menjadi ikut baik atau ikut jelek. Seperti ada Rasulullah menyampaikan, bersama orang
pandai besi, kamu akan kena jelaganya bersama dengan orang tukang minyak wangi. Walaupun kamu tidak membelinya, tapi kamu akan ikut wangi juga. Karena itu, adik-adik, anakku sekalian, semangat dan semangatlah. Insya Allah, semoga Allah senantiasa merahmati kita, menolong kita, memberikan kebaikan kepada kita, dan apa yang sudah kemarin itu jadikan pelajaran berharga, pelajaran penting untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Kalau tidak ada harus itu sesuatu yang kita keluarkan, jangan dikeluarkan, jangan diungkapkan. Tapi Allah pasti nanti yang menata. Wallahu a'lam, Allah tata dengan siapa kita, bagaimana caranya, ya. Itu bermohonlah kepada Allah, senantiasa bermohon kepada Allah dan belajar bersama-sama dengan teman-teman kalian yang semangat, cari lingkungan yang lebih baik, berteman dengan orang-orang yang senantiasa untuk menjadi lebih baik, dan jangan lupa juga selalu istiqomah dalam beribadah. Sehingga apa yang kita lakukan itu nanti akan ditolong oleh Allah. Kita akan diberikan jalan kebaikan. Karena Allah itu Maha Penata, Maha Pengatur yang sempurna, sesempurna-sempurnanya. Bismillah ya nak ya, semangat ya. Ya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jazakillah khairan kasiran kepada Ustaz Zalina atas jawaban yang telah diberikan. Karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab sekarang. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, insya Allah akan di-share jawabannya di dalam grup Firma Jumat beserta notulen dari kajian hari ini. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Zalina. Kepada Ustaz Zalina dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya pada siang hari ini. Semoga semua apa yang sudah kita niatkan pada hari ini, seperti tema kita, tidak menjadi lelah karena lillah, itu juga menjadi penyemangat bagi kita bahwa semua keterbatasan, ketaksempurnaan kita, apa yang ada di dalam diri kita itu nanti akan menjadi semangat ke depannya dengan kita senantiasa berniat karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa baca bismillah dan kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah ke atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga kita walaupun kita makhluk Allah yang tidak akan pernah sempurna, semoga ketaksempurnaan itu Allah akan genapkan dengan adanya rahmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua diberi kesempatan yang lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, selamat juga kepada kalian semuanya yang mungkin akan menempuh ujian UAS pada semester ini. Semoga kalian senantiasa diberikan semangat, bersungguh-sungguh, niatkan yang terbaik. Semoga menjadi ilmu-ilmu kalian itu yang manfaat berkah di dunia wal akhirah, dan nilai yang kalian capai itu nilai yang maksimal, yang penuh berkah dan akan menjadi kebaikan A, B, semoga tidak ada ke bawahnya ya. Dan bismillah maksimal dan optimal, karena optimal tumbuh dan bertumbuh. Nah, marilah kita juga tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan doa. Semoga kita senantiasa dikuatkan oleh Allah
diberikan semangat sehingga rasa lelah kita, rasa jenuh kita akan hilang, tergantikan dengan nilai keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alli muqimas sholata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi ja'alli muqimas sholata min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka fid dunya wal akhirah wal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rob, rahmati kami, bimbinglah kami, jauhkan kami dari segala yang buruk dari kami, kuatkan kami. Semoga kami tergolong hamba-hambamu yang senantiasa berserah diri kepadamu, senantiasa mohon ridhomu, senantiasa berada dalam keberkahanmu. Ya Allah, ya Rob, semoga anak-anak kami yang akan menempuh ujian diberikan kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, manfaat di dunia wal akhirah ilmunya, dan diberikan kelancaran menjadi jalan kebaikan di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Iya, benar. Iya, benar. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kurangnya, dan semoga semua menjadi nilai kebaikan untuk kita, dan selamat berjumpa nanti sesudah liburan. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.